Mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya dengan kata radang amandel. Tapi sebenarnya apa sih itu amandel? Kondisinya seperti apa saja gejalanya? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Syahrial Marsinta Hutauruk, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Selamat pagi, Dr. Syahrial. Selamat pagi, Mbak Naila. Iya, dokter, tentu kita sudah tidak asing ya dengan istilah amandel atau radang amandel. Namun agar tidak terjadi Ya, mispersepsi di antara masyarakat, apa sih yang dimaksud dengan amandel dan letaknya itu sebenarnya di mana, dokter? baik. Amandel yang dikenal oleh masyarakat memang dalam tanda kutip ya, sebagian besar masyarakat hanya mengenal amandel yang ada di tenggorok. Sebenarnya kalau dalam dunia kedokteran, amandel itu dengan bahasa kedokterannya adalah tonsil, Hmm, jaringan tonsil. Tonsil itu tidak hanya ada di daerah tenggorok yang bisa dilihat dari mulut misalnya. Ya, ada juga di daerah belakang hidung yang disebut tonsil paringeal atau orang kenal mungkin adenoid ya, agak sedikit banyak yang mengenal namanya adenoid. Ada lagi amandel yang ada atau tonsil yang ada di pangkal lidah yang disebut tonsil lingual. Terus ada jaringan-jaringan tonsil kecil-kecil yang mengelilingi seluruh daerah tenggorok yang iya. disebut tonsil tuba atau gerlah tonsil. Itulah yang sebenarnya dalam dunia kedokter dikenal sebagai tonsil. Jadi ada beberapa macam ya, dok ya, tonsil ini dan Ya, letaknya juga betul. berbeda-beda. Betul. Tempatnya, berdasarkan tempatnya memang ada beberapa. Tapi yang banyak dikenal oleh masyarakat amandel adalah yang di tenggorok, ya. Tenggorok Mm-mm. dan itulah yang paling sering menimbulkan masalah. Baik, Dokter Syahrial, kita juga sudah menghimpun sejumlah pertanyaan dari warga atau masyarakat seputar radang amandel. Kita tayangkan berikut ini. Halo dok, saya Diwena dari Jakarta. Saya mau bertanya, apa sih gejala awal amandel pada anak? Lalu apa pemicunya? Benar gak sih mitos kebanyakan minum es dapat menyebabkan amandel pada anak? Terima kasih. Baik, itu dia pertanyaannya. Dokter, ada tiga Baik. ya gejala amandel pada anak dan kemudian usia Hmm, berapa biasanya, serta yang tadi ya terakhir mitos atau fakta begitu dok. Kalau sering mitos. minum es, gimana tuh? Apakah benar? Baik, gejalanya yang pasti anak akan merasa sakit pada tenggoroknya dan hampir selalu ada demam, ya. Lalu gejala-gejala lain kadang-kadang mengikuti seperti batuk, suaranya serak, tidak mau makan, badan lemas gitu ya. Sehingga biasanya anak yang mengalami radang amandel agak sulit untuk beraktivitas termasuk untuk sekolah ya. Mhm. Lalu penyebab amandel itu adalah infeksi ya. Sebagian besar bisa dibilang 2/3 atau 70% penyebab radang amandel adalah infeksi virus ya. Oke. Virus dengan gejala-gejala yang tadi dan sepertiganya atau 30%-an disebabkan oleh bakteri. Bakteri Hmm. inilah yang sebenarnya sering menyebabkan radang berulang atau infeksi berulang sehingga timbul yang dikenal sebagai tonsilitis kronis ya. Itulah Baik. yang sering menimbulkan masalah yang berulang-berulang. Nah, makanan dan Lalu minuman mengenai pemicu lalu amandelnya apa saja, Dok? pemicunya ya artinya anak biasanya makanya sering mengenai anak yang sudah aktif di luar, misalnya dia sudah mulai sekolah. Kalau anak masih terisolir di rumah, misalnya umur 2 tahun itu agak jarang ditemukan radang. Tapi kalau Ya, sudah mulai sekolah, playgroup atau apa, jadi sudah kontak dengan orang lain, ya. Itu oke. sering karena kan infeksi bakteri dan Ya. virus sering ditularkan melalui udara. Jadi kontak Heeh. dari orang lain. Itu Tadi ditanyakan pemicunya. warga apakah salah satunya dengan minum es itu memicu radang amandel, Nah, Dokter? mitos. Ya, Bu. Ini saya jawab. Jadi, beberapa makanan atau minuman yang sering mengiritasi tenggorok itu bisa memicu serangan amandel. Tapi begini ceritanya, artinya anak itu sudah mengalami infeksi berulang dulu. Hmm. Bukan tiba-tiba dia minum es terus radang, tidak.
Jadi dia sudah menderita yang dikenal sebagai tonsilitis kronis. Oke. Jadi kalau tonsilitis kronis artinya si bakteri atau virus itu sudah ada di dalam amandelnya sendiri. Jadi kalau dia Baik. minum Ya, es, kalau dia jajan makan pedas atau apapun yang terlalu panas, itu baik. justru Jadi merangsang si aktivitas si bakteri iya. tadi. Jadi Sehingga tidak semerta-merta ya radang minum lagi. es langsung amandel. Nah, kita pengen lihat Ya, lagi dok tidak, betul. pertanyaan dari warga. Pertanyaan yang kedua, silakan. Hai dok, saya Dias, ibu dari 2 anak yang berdomisili di Serang, Banten. Dok, tindakan preventif apa ya yang bisa dilakukan supaya anak tidak terkena penyakit amandel? Dan jika anak sudah terdiagnosa penyakit amandel, apakah operasi satu-satunya jalan keluarnya? Atau ada obat atau treatment lain yang bisa dilakukan? Jika pada akhirnya anak harus operasi, apakah nanti amandelnya akan datang kembali dok? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Dia. Silakan Dokter Syahrial bantu untuk dijawab. Baik, untuk menghindari tentu saja tadi kan saya bilang kalau awalnya sebelum mengalami amandel yang kronis, kebersihan, lalu hubungan dengan orang lain itu bisa terjaga dengan baik. Artinya makan jangan jajan terlalu banyak di luar, makan dan minum yang terjaga kebersihannya itu jelas menjaga seorang anak yang belum mengalami amandel untuk tidak mengalami infeksi amandel. Lalu kalau sudah terjadi tonsilitis kronis ya tadi memang harus dicegah beberapa makanan yang mengiritasi tenggorok termasuk es, pedas dan lain-lain. Lalu Ya. yang kedua terkait dengan kalau operasi itu apakah amandel harus dioperasi? Tidak semua amandel harus dioperasi. Banyak penderita amandel yang aman-aman saja, ya. Artinya Ya. dia tidak mengalami hal-hal yang menjadi indikasi untuk operasi. Jadi ada beberapa indikasi saya sebutkan terkait dengan sangat besarnya amandel atau infeksi yang tidak terkendali. Ya, artinya tiap bulan radang. Tentu akan mengganggu aktivitas anak kan dia tidak bisa Ya. sekolah untuk sekian lama. Itu Ya. yang harus dioperasi. Atau Baik. terlalu besar sehingga sulit Ya. makan, sulit nafas, nah itu juga. Baik. Atau ada komplikasi yang berbahaya, misalnya ke sinus, ke telinga, itu juga Iya. bisa dilakukan. Tentu harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya, apakah nantinya radang amandel ini harus Betul. dioperasi atau Betul. tidak. Baik, dokter, ini satu lagi ada pertanyaan dari warga. Kita tayangkan berikut. Halo dok, saya Nindi dari Tangerang. Saya mau bertanya, bagaimana cara membedakan penyakit amandel dengan penyakit radang tenggorokan? Terima kasih dok. Baik, itu dia dari Mbak Nindi. Perbedaan penyakit amandel dan radang tenggorokan. Seperti apa dok? Silakan. Baik, memang gejalanya hampir sama ya. Ada rasa tidak nyaman di tenggorok, ada demam ya. Tapi kalau khusus dengan amandel, kita akan lihat pada tenggoroknya terdapat pembesaran dari amandel itu. Ya, tinggal mungkin kalau kita buka mulut, kita di depan kaca kita akan lihat tuh ada pembesaran kayak bakso di kanan kiri. Atau kalau dari sisi gejala biasanya ada rasa mengganjal kalau menelan. Karena ada sesuatu yang menghalangi menelankan. Itu pasti Ya. lebih terasa dibanding kalau radang tenggorok biasa yang tidak mengenai amandel atau yang dikenal sebagai faringitis. Ya, Baik. itu kira-kira yang perlu dibedakan. Dan biasanya kalau amandel itu ada, kalau disebabkan oleh bakteri ada putih-putih di sekitar tenggorok. Kita bisa lihat waktu ngaca juga, oh ada putih-putih di tenggorok saya. Itu kemungkinan besar infeksi bakteri pada amandel. Baik, tadi kita sudah simak gejalanya dan penanganannya seperti apa. Informasinya sangat bermanfaat tentunya untuk kita lebih tahu lebih lanjut lagi mengenai amandel dan radang amandel. Terima kasih dokter spesialis THT Dr. Syahrial Marsinta Hutauruk sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.